Selamat datang di Really Affecting. Hari ini kita sering kali hidup dalam dunia, di mana berbagi informasi pribadi bisa menjadi hal yang sangat umum. Dari media sosial hingga pertemuan sehari-hari, kita sering merasa perlu untuk berbicara tentang diri kita sendiri, untuk berbagi cerita, pengalaman, dan pandangan hidup. Namun, ada sisi lain dari kehidupan kita yang mungkin tidak selalu kita ceritakan kepada orang lain. Hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk memikirkan kembali tentang 5 hal yang mungkin sebaiknya kita pertimbangkan untuk tetap kita simpan dalam privasi kita sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pikirkan mengapa menjaga privasi ini sangatlah penting. Privasi bukan hanya tentang menyembunyikan sesuatu dari orang lain, tetapi juga tentang menjaga batas-batas yang membuat kita merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Ada banyak alasan mengapa seseorang mungkin memilih untuk tidak berbagi semua aspek dari kehidupan pribadi mereka, mulai dari perlindungan terhadap pencurian identitas hingga menjaga perasaan atau keamanan emosional mereka sendiri. Saya percaya bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih seberapa banyak informasi yang mereka inginkan untuk dibagikan kepada dunia. Itu sebabnya, hari ini, kita akan menjelajahi 5 hal yang sebaiknya kamu pertimbangkan untuk tidak dibagikan kepada orang lain. Ini bukan hanya tentang menjaga rahasia, tetapi juga tentang menghormati dan melindungi diri sendiri dari potensi dampak negatif yang dapat timbul dari terlalu banyak berbagi. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai 5 hal yang harus kamu rahasiakan dari orang lain. Yang pertama, yaitu mengenai mimpi atau aspirasi pribadi yang sangat pribadi. Setiap individu memiliki impian dan tujuan dalam hidup mereka. Impian ini seringkali menjadi pendorong utama yang memotivasi kita untuk terus maju, berkembang, dan mencapai hal-hal yang penting bagi kita secara pribadi. Namun, tidak semua impian harus atau perlu dibagikan kepada orang lain. Ada beberapa alasan mengapa menjaga mimpi atau aspirasi ini dalam privasi kita sendiri bisa menjadi pilihan yang bijaksana. Yaitu berbicara terlalu banyak tentang mimpi kita kepada orang lain bisa membuka kemungkinan untuk mendapat pendapat atau kritik yang mungkin tidak kita inginkan. Setiap orang memiliki perspektif dan nilai-nilai hidup yang berbeda, dan apa yang mungkin menjadi impian besar bagi kita bisa dilihat atau dinilai secara berbeda oleh orang lain. Ini bisa mempengaruhi motivasi dan keyakinan kita terhadap impian tersebut. Dan menjaga impian ini dalam privasi kita sendiri, memungkinkan kita untuk fokus sepenuhnya pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut, tanpa terpengaruh oleh opini atau harapan orang lain. Ini membantu kita untuk mempertahankan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari harapan atau pengakuan dari luar. Selain itu, terlalu banyak membicarakan impian atau tujuan jangka panjang kita kepada orang lain juga bisa membuka celah untuk perasaan iri atau persaingan yang tidak sehat. Terkadang, lingkungan sosial kita bisa menjadi kompetitif, dan berbagi terlalu banyak detail tentang mimpi kita bisa mengundang persaingan yang tidak perlu atau membuat kita merasa tertekan untuk mencapai target kita. Terakhir, menjaga privasi mengenai impian atau aspirasi kita juga membantu kita untuk melindungi hal-hal yang sangat pribadi dan berharga bagi kita sendiri. Ada kekuatan dalam menyimpan sesuatu untuk diri sendiri, di mana kita bisa merenungkan, mengevaluasi, dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai impian tersebut tanpa adanya tekanan eksternal. Jadi, menjaga mimpi atau aspirasi pribadi dalam privasi kita sendiri bukanlah tindakan egois atau menyembunyikan sesuatu yang buruk, tetapi merupakan cara untuk melindungi, memelihara, dan memberdayakan diri kita sendiri dalam perjalanan hidup kita. Mari kita bahas poin kedua, yaitu detail-detail keuangan pribadi seperti penghasilan, tabungan, investasi, atau hutang pribadi. Keuangan pribadi adalah salah satu aspek hidup yang sangat sensitif dan memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan kita secara keseluruhan. Mengapa menjaga detail-detail keuangan ini dalam privasi kita sendiri begitu penting? Pertama-tama, keuangan pribadi termasuk penghasilan, tabungan, investasi, dan hutang pribadi adalah informasi yang sangat sensitif.
Memiliki kontrol penuh atas informasi ini membantu kita untuk melindungi diri dari potensi pencurian identitas atau penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di era digital saat ini, informasi keuangan dapat menjadi target utama bagi penjahat cyber, sehingga penting untuk berhati-hati dalam berbagi informasi ini kepada orang lain. Kedua, menjaga privasi mengenai keuangan pribadi juga membantu kita untuk menjaga kestabilan dan keamanan finansial kita sendiri. Detail-detail seperti penghasilan atau investasi bisa memberikan gambaran yang jelas tentang situasi keuangan kita kepada orang lain. Terlalu banyak berbagi informasi ini kepada orang lain bisa mengundang opini, saran, atau bahkan kritik yang mungkin tidak diinginkan. Kita semua memiliki cara yang berbeda dalam mengelola keuangan, dan keputusan finansial pribadi sebaiknya tetap menjadi urusan pribadi. Selain itu, menjaga privasi keuangan pribadi juga membantu kita untuk menghindari perbandingan yang tidak sehat atau kompetisi dalam hal keuangan dengan orang lain. Setiap individu memiliki situasi keuangan yang unik, dan membandingkan diri kita dengan orang lain bisa mengganggu fokus pada tujuan finansial kita sendiri. Menjaga batas privasi ini memungkinkan kita untuk berkembang secara finansial dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidup kita sendiri. Terakhir, tetap merahasiakan informasi keuangan pribadi juga membantu kita untuk menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain. Terlalu banyak berbicara tentang uang atau masalah keuangan pribadi kita bisa mempengaruhi dinamika hubungan sosial kita, terutama jika topik ini menjadi sumber ketegangan atau ketidaknyamanan. Menjaga privasi ini dapat membantu kita untuk menjaga batas-batas yang sehat dalam interaksi sosial dan memastikan bahwa hubungan kita dibangun di atas dasar yang lebih kuat daripada sekadar informasi keuangan. Jadi, menjaga detail-detail keuangan pribadi seperti penghasilan, tabungan, investasi, atau hutang pribadi dalam privasi kita sendiri bukan hanya tentang melindungi diri dari risiko keamanan, tetapi juga tentang mempertahankan kontrol dan stabilitas dalam aspek yang sangat penting dari kehidupan kita. Lanjut, mari kita bahas poin ketiga, yaitu pengalaman traumatis atau emosional yang belum siap untuk dibagikan kepada orang lain. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik, termasuk momen-momen yang mungkin sangat sulit atau traumatis. Pengalaman-pengalaman seperti ini bisa berupa kehilangan yang mendalam, kecelakaan serius, kekerasan fisik atau emosional, atau bahkan pengalaman kehilangan pekerjaan atau kegagalan besar dalam hidup. Mengapa penting untuk menjaga privasi mengenai pengalaman traumatis atau emosional ini? Pertama-tama, memproses pengalaman traumatis atau emosional adalah proses yang sangat pribadi dan seringkali memerlukan waktu yang lama. Setiap individu memiliki cara berbeda untuk mengatasi dan menyembuhkan diri dari pengalaman-pengalaman yang sulit ini. Berbicara terlalu banyak atau terlalu dini kepada orang lain tentang pengalaman traumatis dapat mempengaruhi proses pemulihan kita sendiri. Terkadang, orang yang tidak memahami atau menghargai perasaan kita dapat memberikan reaksi atau saran yang tidak membantu atau bahkan merugikan. Kedua, menjaga privasi mengenai pengalaman traumatis membantu kita untuk melindungi diri dari potensi eksposur yang tidak aman atau tidak mendukung. Beberapa pengalaman traumatis mungkin melibatkan situasi atau individu yang tidak aman atau berbahaya, dan berbagi informasi ini secara terbuka dapat meningkatkan risiko untuk kita secara pribadi. Memilih untuk menjaga privasi ini memungkinkan kita untuk merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalani proses penyembuhan. Selain itu, setiap orang memiliki hak untuk menentukan kapan dan kepada siapa mereka ingin berbagi pengalaman traumatis mereka. Merupakan hak kita untuk memilih dengan siapa kita merasa nyaman untuk membicarakan pengalaman-pengalaman pribadi yang sulit ini. Menjaga batas privasi ini membantu kita untuk mempertahankan kontrol atas narasi kita sendiri dan memastikan bahwa kita dapat berbagi dengan cara yang paling mendukung dan aman bagi kita sendiri. Terakhir, menjaga privasi mengenai pengalaman traumatis atau emosional yang belum siap untuk dibagikan juga membantu kita untuk menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain. Terlalu banyak berbicara tentang pengalaman traumatis kita kepada orang lain bisa mempengaruhi dinamika hubungan sosial kita,
terutama jika topik ini menjadi sumber ketegangan atau ketidaknyamanan. Menjaga privasi ini memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang didasarkan pada saling pengertian dan dukungan yang lebih mendalam. Dengan demikian, menjaga privasi mengenai pengalaman traumatis atau emosional yang belum siap untuk dibagikan kepada orang lain bukan hanya tentang melindungi diri dari risiko potensial, tetapi juga tentang mempertahankan ruang yang aman dan mendukung untuk proses penyembuhan dan pertumbuhan pribadi kita sendiri. Mari kita bahas poin keempat, yaitu rencana atau strategi jangka panjang yang sedang dikembangkan. Setiap individu seringkali memiliki rencana atau strategi jangka panjang dalam hidup mereka, baik itu terkait dengan karir, pendidikan, hubungan pribadi, atau tujuan hidup lainnya. Mengapa penting untuk menjaga privasi mengenai rencana atau strategi ini? Pertama-tama, mengembangkan rencana atau strategi jangka panjang seringkali melibatkan proses penelitian, perencanaan, dan pertimbangan yang mendalam. Terlalu banyak berbagi detail tentang rencana ini kepada orang lain bisa mengundang berbagai reaksi, opini, atau kritik yang mungkin tidak kita harapkan atau butuhkan. Terkadang, saran atau pandangan dari orang lain bisa mempengaruhi kita untuk mengubah atau mempertimbangkan ulang rencana yang sebenarnya sudah matang dan direncanakan dengan baik. Kedua, menjaga privasi mengenai rencana atau strategi jangka panjang membantu kita untuk tetap fokus dan terus bergerak maju tanpa terpengaruh oleh ekspektasi atau harapan orang lain. Setiap individu memiliki ritme dan waktu yang berbeda dalam mencapai tujuan-tujuan hidup mereka, dan terlalu banyak memberikan informasi kepada orang lain bisa memicu perasaan kompetitif atau perbandingan yang tidak sehat. Selain itu, menjaga privasi mengenai rencana atau strategi jangka panjang juga membantu kita untuk menghindari persepsi atau penilaian yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Terlalu terbuka tentang rencana hidup kita bisa mengundang komentar atau pendapat yang mungkin tidak selalu positif atau membangun. Menjaga privasi ini memungkinkan kita untuk tetap mempertahankan kontrol atas narasi dan jalur perkembangan hidup kita sendiri. Terakhir, menjaga batas privasi dalam hal rencana atau strategi jangka panjang juga membantu kita untuk membangun kepercayaan dan kemitraan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Terlalu banyak berbagi detail tentang rencana hidup kita bisa membuat orang lain merasa terlibat atau terbebani dengan ekspektasi yang mungkin tidak mereka pahami sepenuhnya. Dengan mempertahankan privasi ini, kita dapat membangun hubungan yang didasarkan pada saling pengertian dan dukungan yang lebih dalam. Dengan demikian, menjaga privasi mengenai rencana atau strategi jangka panjang yang sedang kita kembangkan bukanlah tindakan untuk menyembunyikan sesuatu yang buruk, tetapi merupakan cara untuk melindungi, memelihara, dan memberdayakan diri kita sendiri dalam perjalanan mencapai tujuan hidup yang kita impikan. Mari kita bahas poin keempat, yaitu rencana atau strategi jangka panjang yang sedang dikembangkan. Setiap individu seringkali memiliki rencana atau strategi jangka panjang dalam hidup mereka, baik itu terkait dengan karir, pendidikan, hubungan pribadi, atau tujuan hidup lainnya. Mengapa penting untuk menjaga privasi mengenai rencana atau strategi ini? Pertama-tama, mengembangkan rencana atau strategi jangka panjang seringkali melibatkan proses penelitian, perencanaan, dan pertimbangan yang mendalam. Terlalu banyak berbagi detail tentang rencana ini kepada orang lain bisa mengundang berbagai reaksi, opini, atau kritik yang mungkin tidak kita harapkan atau butuhkan. Terkadang, saran atau pandangan dari orang lain bisa mempengaruhi kita untuk mengubah atau mempertimbangkan ulang rencana yang sebenarnya sudah matang dan direncanakan dengan baik. Kedua, menjaga privasi mengenai rencana atau strategi jangka panjang membantu kita untuk tetap fokus dan terus bergerak maju tanpa terpengaruh oleh ekspektasi atau harapan orang lain. Setiap individu memiliki ritme dan waktu yang berbeda dalam mencapai tujuan-tujuan hidup mereka, dan terlalu banyak memberikan informasi kepada orang lain bisa memicu perasaan kompetitif atau perbandingan yang tidak sehat. Selain itu, menjaga privasi mengenai rencana atau strategi jangka panjang juga membantu kita untuk menghindari persepsi atau penilaian yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
Terlalu terbuka tentang rencana hidup kita bisa mengundang komentar atau pendapat yang mungkin tidak selalu positif atau membangun. Menjaga privasi ini memungkinkan kita untuk tetap mempertahankan kontrol atas narasi dan jalur perkembangan hidup kita sendiri. Terakhir, menjaga batas privasi dalam hal rencana atau strategi jangka panjang juga membantu kita untuk membangun kepercayaan dan kemitraan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Terlalu banyak berbagi detail tentang rencana hidup kita bisa membuat orang lain merasa terlibat atau terbebani dengan ekspektasi yang mungkin tidak mereka pahami sepenuhnya. Dengan mempertahankan privasi ini, kita dapat membangun hubungan yang didasarkan pada saling pengertian dan dukungan yang lebih dalam. Dengan demikian, menjaga privasi mengenai rencana atau strategi jangka panjang yang sedang kita kembangkan bukanlah tindakan untuk menyembunyikan sesuatu yang buruk, tetapi merupakan cara untuk melindungi, memelihara, dan memberdayakan diri kita sendiri dalam perjalanan mencapai tujuan hidup yang kita impikan. Mari kita bahas poin kelima, yaitu informasi medis yang bersifat pribadi atau sensitif. Setiap individu memiliki informasi medis pribadi yang meliputi riwayat kesehatan, kondisi medis saat ini, obat-obatan yang dikonsumsi, dan sebagainya. Mengapa penting untuk menjaga privasi mengenai informasi medis ini? Pertama-tama, informasi medis pribadi seringkali sangat sensitif dan dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia luar. Kesehatan adalah hal yang sangat pribadi dan kerap kali terkait erat dengan harga diri dan identitas kita. Menjaga informasi ini dalam privasi kita sendiri membantu untuk melindungi diri dari potensi diskriminasi, stigmatisasi, atau penggunaan informasi medis secara tidak etis. Kedua, menjaga privasi mengenai informasi medis juga merupakan bagian penting dari hubungan pasien-dokter yang saling percaya. Seseorang harus merasa nyaman untuk berbicara dengan dokter mereka secara terbuka tanpa khawatir bahwa informasi pribadi mereka akan tersebar luas. Kepercayaan ini merupakan dasar dari pelayanan kesehatan yang baik dan efektif. Selain itu, terlalu banyak berbagi informasi medis pribadi kepada orang lain juga dapat meningkatkan risiko pencurian identitas atau penyalahgunaan informasi. Informasi medis dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan mereka sendiri, seperti mendapatkan akses ilegal ke layanan kesehatan atau keuntungan finansial yang tidak sah. Terakhir, menjaga privasi mengenai informasi medis membantu kita untuk menjaga kontrol penuh atas kesehatan dan pengelolaan penyakit kita sendiri. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan dengan siapa mereka ingin berbagi informasi medis mereka, kapan, dan dalam situasi apa. Memilih untuk menjaga privasi ini memungkinkan kita untuk merasa lebih aman dan nyaman dalam pengelolaan kondisi kesehatan kita sendiri. Dengan demikian, menjaga privasi mengenai informasi medis yang bersifat pribadi atau sensitif bukan hanya tentang melindungi diri dari risiko potensial, tetapi juga tentang memastikan bahwa kita dapat mengelola kesehatan kita dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kita sendiri. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini, adalah menjaga privasi adalah sebuah praktik yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Melindungi informasi pribadi tidak hanya tentang keamanan, tetapi juga tentang menjaga integritas dan kontrol atas hidup kita. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, mengidentifikasi hal-hal yang sebaiknya tetap dijaga dalam privasi diri sangatlah relevan. Poin-poin seperti mimpi atau aspirasi pribadi, detail keuangan, pengalaman traumatis, rencana jangka panjang, dan informasi medis pribadi, semuanya memiliki kepentingan yang besar untuk dijaga dalam privasi. Hal ini membantu kita untuk tetap fokus, menghindari stigmatisasi atau tekanan yang tidak diinginkan, serta membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling pengertian dan dukungan. Dengan menjaga privasi dengan bijak, kita dapat memastikan bahwa kita tetap memiliki kendali atas narasi hidup kita sendiri, serta memberikan ruang yang aman untuk berkembang dan mencapai potensi penuh kita. Ini adalah langkah penting dalam membangun kepercayaan dalam hubungan pribadi dan profesional, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan kita sendiri dan interaksi dengan dunia luar. Terima kasih telah menonton video ini dan bergabung dengan kami hari ini.
Jika kamu menikmati konten kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Kami senang bisa berbagi pengetahuan dan inspirasi dengan kamu. Tetap terhubung dengan kami untuk mendapatkan informasi terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk menjaga privasi dan keamanan pribadi kamu dengan bijak. Salam hangat dari kami.